Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Iksada TV, kembali lagi ke Tas Buku, komunitas bedah buku. Perkenalkan, nama saya Yogi Eka Wijaya sebagai moderator dari LPM 10. Dan rekan saya, perkenalkan, saya Redita Amanda dari LPM Generasi ke-9 sebagai pemateri. Baik Kak Redita, boleh dijelasin sedikit tentang sinopsisnya? Nah, jadi saya hari ini akan membedah buku tentang ensiklopedia. Nah, buku ini menjelaskan tentang apa itu fobia dan bagaimana apa penyebabnya. Untuk lebih lengkapnya bisa ditonton video selanjutnya. Untuk judul bukunya ensiklopedia. Nah, untuk identitas buku, penulis Relief, tebal buku 160 halaman, penerbit Alex Media Komputindo. Apa itu fobia? Fobia adalah reaksi ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional. Objek fobia bisa berupa tempat, situasi, atau objek tertentu. Contoh kata-kata yang bisa menjadi indikator bahwa seseorang mengalami fobia terhadap suatu objek tertentu adalah aku tidak bisa di tempat ramai, membuatku sesak dan takut. Aku takut dengan tempat yang gelap, tolong jangan bawa aku ke sana. Aku menjadi sangat lemas kalau berada di tempat tinggi. Ternyata fobia adalah salah satu bentuk dari gangguan kecemasan. Fobia bisa terjadi pada seseorang karena pengelolaan yang kurang terhadap pengalaman rasa takut yang menimbulkan rasa cemas terhadap suatu hal atau objek tertentu. Fobia umumnya berkembang pada anak usia dini. Gejala klasik dapat dimulai pada usia antara 4 hingga 8 tahun. Misalnya, anak-anak yang pernah terjebak dalam ruang tertutup, gelap, dan terbatas secara tidak sengaja atau sebagai hukuman dari orang tua, dapat mengembangkan rasa takut akan ruang tertutup atau klaustrofobia terhadap anak tersebut ketika mereka menjadi dewasa. Menurut sebuah penelitian modern, fobia bisa diwariskan dari generasi ke generasi melalui DNA. Wanita memiliki kemungkinan terkena fobia 2 kali lebih besar dibandingkan pria. Fobia yang paling banyak diidap adalah arachnofobia, yaitu takut pada laba-laba. Secara psikologi, fobia digolongkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, spesifik fobia, ketakutan yang disebabkan oleh objek atau situasi yang spesifik. Yang kedua, ada sosial fobia, ketakutan terhadap bagaimana reaksi seseorang terhadap diri kita. Lalu ada agorafobia, ketakutan terhadap situasi yang membuat stres dan terperangkap. Beberapa contoh fobia. Yang pertama ada antropofobia atau takut kepada orang. Fobia ini memiliki kecemasan tingkat tinggi terhadap lingkungan sosial. Istilah antropofobia ini telah diganti menjadi social anxiety disorder. Lalu ada hemofobia atau takut darah. Hemofobia adalah perasaan takut ketika melihat darah. Fobia pada darah menyebabkan penurunan denyut jantung dan tekanan darah, sehingga menyebabkan pingsan ketika penderitanya melihat darah. Dan ada verminofobia, takut kuman, yaitu seseorang yang memiliki rasa takut terkontaminasi dengan kotoran atau kuman. Penderita ini memiliki kecenderungan untuk mencuci tangan setiap saat ketika merasa terkontaminasi dengan kuman. Apa yang harus dilakukan dengan fobia? Nah, ketika kita memiliki fobia, kita harus menghadapi rasa takut sedikit demi sedikit dengan cara melatih diri menghadapi rasa takut sedikit demi sedikit. Misalnya, jika kita takut kepada laba-laba, pertama-tama kita bisa melihat foto laba-laba, lalu melihat video laba-laba, dan akhirnya kita bisa melihat laba-laba sungguhan. Yang kedua ada tenangkan diri. Tenangkan diri bisa dengan teknik napas dalam. Nah, ambil napas dalam-dalam, embuskan, ambil napas lagi, embuskan. Buat pola napas secara teratur agar dirimu bisa merasa lebih tenang. Lalu ada pikirkan ulang rasa takutmu. Umumnya, fobia terjadi karena pikiran negatif yang berlebihan. Nah, coba pikirkan ulang bahwa sesuatu tidak selalu negatif dan harus ditakuti. Yang tidak boleh kita lakukan dengan fobia yaitu menertawai atau mengejek fobia orang lain. Ada banyak sekali macam fobia, bahkan ada yang takut pada pisang. Meskipun menurut kita itu aneh, jangan sampai menertawai atau mengejek fobianya. Lalu tidak boleh menyerah dengan fobiamu. Fobia memang menakutkan, tapi ingat, semua fobia itu irasional. Artinya, sebenarnya kamu tidak perlu takut pada apa yang kamu takuti. Dengan manajemen rasa takut yang baik, kamu dapat menghadapinya. Kelebihan untuk buku ini yaitu buku ini sangat menarik karena terdapat gambar-gambar di dalamnya. Jadi membuat pembaca senang dan tertarik. Nah,
Untuk kekurangannya sendiri, buku ini bahasanya terlalu mungkin sulit dipahami untuk orang awam. Mungkin untuk orang medis sudah bisa memahami, tapi untuk orang awam mungkin kurang paham. Cukup sekian sudah buku kali ini. Bila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.